Kita tunggu sebentar ya. Ini masih baru berapa orang? Baru 4 orang, 3 orang. Sambil nunggu barangkali ada yang mau disampaikan. Sekarang masuk halaman berapa ya? 22 kalau tidak salah. Kita mulai saja ya. Sudah 5 orang yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalah ila huda wa du'a ila khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Sekarang masuk ke halaman 22 ya, masih lanjutan dari kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya. Kemarin disebutkan bahwasannya kitab qawaid fikih itu biasa diawali dengan kaidah atau qawaidul kubro. Ya. Qawaidul kubro itu kaidah-kaidah utama, ya, kaidah-kaidah besar, di mana kaidah-kaidah selain yang kubro itu bisa dikembalikan kepada 5 kaidah yang ini. Ya, jumlahnya ada 5. Dan kaidah kubro ini bisa dimaknai juga sebagai maqasid. Artinya nanti dalam furu-furu fikih, dalam hukum-hukum yang lebih terperinci, itu ada kalanya keadaan yang sangat sulit, ya, yang sulit atau dikerjakan seorang mukallaf, maka jalan keluarnya dikembalikan kepada salah satu kaidah yang 5 ini. Ya. Misalnya yang paling sering al-masyaqqah tajlibut taysir, ad-darar yuzal. Ketika seorang mukallaf mendapati kondisi yang sulit, kemudian hukum yang sudah yang sudah diistinbat, yang sudah digali, itu pun menyebabkan seseorang dalam keadaan sulit, itu jalan keluarnya biasanya dikembalikan kepada salah satu kaidah yang 5. Ya. Misalnya al-masyaqqah tajlibut taysir, ad-darar yuzal, al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya. Itu kaidah-kaidah yang memudahkan atau jalan keluar dalam keadaan rumit, ya, dalam keadaan sulit. Nah, maka kaidah 5 ini disebut juga qaidatul kubro. Nah, yang pertama kemarin al-umuru bimaqasidiha. Ya, segala perkara apapun kalau umur di sini karena berbicara dalam fikih, ya, fikih itu kemarin hukum syar'i, maka al-umur ini bisa kita menakdirkan ahkamul umur, ya, hukum-hukum suatu perkara. Karena bicaranya tentang hukum, ya.
Kalau hukum-hukum suatu masalah atau perkara berarti tidak lepas dari dua hukum syar'i, ya, hukum taklifi ataupun hukum wad'i. Mungkin dalam usul fikih, pembahasan selanjutnya usul fikih kita itu terkait tentang hukum kalau tidak salah. Maka hukum syar'i itu secara garis besar ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi wajib, haram, mubah, ya, dan sebagainya. Hukum wad'i syarat, sah, azimah, rukhsah, dan sebagainya. Nah, al-umuru bimaqasidiha ini bisa diartikan ahkamul umur bimaqasidiha. Hukum suatu perkara itu, baik hukum taklifi ataupun wad'i, tergantung pada maqasid. Maqasid di sini niat, ya. Tujuannya apa? Niatnya apa? Ketika dia mengerjakan, niatnya apa? Ketika dia mandi hari Jumat, kita bisa menghukumi itu sunnah atau tidak, tergantung niatnya. Ya. Kalau niatnya mandi jam 10 hari Jumat karena pulang kerja, keringetan, bau badan, tidak terbesit niat mandi sunnah, maka mandinya hukumnya mubah. Tidak mendapatkan statusnya bukan mandi sunnah. Al-umuru bimaqasidiha. Ya. Atau misalnya orang yang menolak suami mengeluarkan kata-kata yang memberi isyarah atau istilahnya kinayah tolak, ya, ilhaqi bi ahlik, ya, pergi engkau kepada keluargamu, pulang engkau kepada keluargamu, itu kinayah. Ada dua kemungkinan secara lafaz, bisa jadi hanya menyuruh pulang biasa, ada kemungkinan itu tolak, ya, karena sering digunakan dalam beberapa keadaan untuk tolak. Lalu untuk menentukan apakah tolaknya sah, apakah itu tolak atau tidak, apakah tolaknya sah atau tidak, kembali kepada maqasid, kembali kepada maksud, kembali kepada niat. Ketika mengucapkan itu, maksudnya apa? Tujuannya apa? Niatnya apa? Ya. Kalau niatnya ya enggak, saya cuma nyuruh pulang aja. Barangkali mau ngambil barang di rumah orang tuanya, berarti tidak ada hubungan, ya, dengan tolak. Maka hukum taklifi sahnya itu tidak, berarti tidak jatuh tolak. Nah, itu contoh yang hukum wajib. Nah, lalu musannif di halaman 22 ini yang belum, ya. Wal amru amroni, masih melanjutkan. Amr atau perintah itu ada dua. Maksudnya al amru syar'i, ya. Perintah dari syariat dari Allah Subhanahu. Syari' itu asalnya Allah. Syari' itu aslinya Allah. Misalnya asyari'. Syari' itu bukan orang. Syari' itu yang menyariatkan. Syari' itu Allah. Nabi Muhammad itu penyampai syariat. Ya. Atau sering disebut Nabi Muhammad sebagai syari', itu majaz. Ya. Aslinya bukan Rasulullah dari Allah, tetapi Rasulullah penyampai wahyu atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wal amru amru syari', perintah Allah melalui nabinya itu bisa dibedakan menjadi dua, ya, amroni, amrun yuf'al wa amrun yutrok. Ya, perintah mengerjakan, perintah yutrok meninggalkan. Walaupun yutrok di sini tidak mesti meninggalkan, ya, lebih kepada menghilangkan kalau lihat dari beberapa contoh di kitab ini dan kitab yang lain. Yang pertama contoh amrun yuf'al, perintah mengerjakan, ya, fal awwalu qad takunu niyatu syartan fi sihhatihi wa qabulihi wa husulih tsawab. Ya, kan niyati fil wudu wa salat wa siyam wa zakat. Wa qad takunu niyatu syartan fit tarattubi tsawab alaihi in kana yasihhu biduniha kal infaq alal ahli. Ya. Nah, kalau yang amr, ya, maka posisi niat di dalam amr ini lebih kepada itu, ya. Posisi niat atau faidah niat atau fungsi niat di dalam amr fi'il, ya, itu bisa jadi sebagai syarat sah sekaligus diterimanya suatu amalan dan diraihnya pahala, ya. Jadi kedudukan niat atau posisi niat atau faidah niat di dalam amr
fiil, perintah untuk mengerjakan, itu kedudukannya sebagai syarat sah, itu bicaranya fikih kalau syarat sah. Ya. Wa qabulihi wa husuli sawab, dan diterimanya amalan dan mendapatkannya pahala. Karena tidak mesti ibadahnya sah, tetapi mendapatkan pahala atau diampuni oleh Allah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dua hal yang berbeda antara ijza wa qabul. Itu dalam usul fikih pun biasa diperdebatkan, ya. Apakah ketika sah atau ijza itu otomatis qabul atau tidak? Rata-rata mengatakan tidak, ya. Jadi tidak setiap yang sah itu makbul, tidak setiap yang sah itu mendapatkan pahala. Sah itu hanya sebatas memenuhi syarat rukun, terhindar dari pembatalan secara fikih. Orang yang haji, rukun hajinya dikerjakan, wajib hajinya dipenuhi, sunnahnya dikerjakan, tidak ada keharaman haji yang dilanggar, itu sah secara fikih. Artinya sah, dia tidak perlu mengulangi lagi karena sudah memenuhi tuntutan syarat rukun dan sebagainya. Tetapi bisa jadi tidak diterima ketika harta yang digunakannya harta yang haram. Ya. Jadi mabrur itu gabungan dari sah dan qabul. Nah, niat itu yang hubungannya apa? Posisi niat di dalam amr yang fiil, amr atau perintah mengerjakan, itu pertama membuat sah satu ibadah, sekaligus bisa jadi wa qabuli wa husul sawab. Ya. Contohnya apa? Niat di dalam wudu, sholat, siam, zakat. Ya. Wudu tanpa niat tidak sah. Ya, ketika membasuh muka tidak bermaksud kalau itu wudu, maksudnya cuma menghilangkan keringat di muka atau karena panas cuci muka. Ya. Kemudian ingat pas basuh tangan, mau wudu, maka ketika membasuh tangan baru ingat niat atau niat ketika membasuh tangan itu belum sah, ya, karena niat itu di awal juz'in minal ibadah, juz yang pertama. Lalu caranya bagaimana? Kalau ingin wudu, ya kembali dari awal, dari ghuslul wajib. Ya. Begitupun sholat, begitupun si puasa, begitupun zakat. Ya. Sholat tanpa diawali niat tidak sah, jelas secara fikih. Ya. Kalau tidak sah secara fikih, otomatis tidak qabul. Nah, itu, ya. Kalau sekali lagi ya, ibadah itu sah secara fikih belum tentu qabul. Tapi kalau ibadah tidak sah secara fikih, otomatis tidak diterima juga. Ya. Karena apa? Salah satu syarat qabul itu awalnya adalah harus sah dulu ibadahnya secara fikih. Ya. Jadi kalau hajinya sudah terpenuhi, syarat rukunnya, kemudian hartanya halal, ikhlas, itu qabul. Ya, tidak mungkin qabul kalau tuntutan fikihnya tidak terpenuhi. Maka kata ulama, urutan qabul atau makbul atau mabrur, pertama sahihul ibadah, ibadahnya sah secara fikih. Tahap keduanya adalah al-ikhlas dan al-ikhlas dan waro, ya, al-ikhlas dan waro, bukan al-ikhlas dan halal. Baru tahap selanjutnya adalah makbul. Ya. Jadi makbul ini gabungan antara sah menurut fikih dan ikhlas serta halal. Ya. Jadi kalau berangkat haji kapan dikatakan qabul? Kalau hartanya halal, berangkatnya ikhlas karena semata-mata perintah Allah, bukan dorongan sosial, ya, bukan karena malu orang lain, bukan karena nanti menaikkan status sosial di masyarakat, tapi semata-mata itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan. Lalu setelah berangkat, semua kewajiban, semua rukun haji, semua larangan haji, ya, dia hindari, maka itu dikatakan sebagai haji yang
mabrur atau makbul. Kalau sudah makbul husulul sawab, ya, dia bisa mendapatkan pahala. Jadi husulul sawab atau qabul itu ada setelah pertama kali ibadahnya sah. Ya. Jadi tidak setiap ibadah yang sah menurut fikih itu qabul. Tapi setiap ibadah yang tidak sah secara fikih otomatis tidak qabul. Bagaimana bisa qabul sedangkan salah satu syarat qabul adalah sah menurut fikih. Ya. Itu yang pertama. Qad takunu niyatu syartan fi sihhatihi wa qabulihi wa husuli thawab. Ya, kan niyati fil wudu wa salat wa siyam wa zakat. Wa qad takunu niyat syartan fi tarattubi thawab alaihi in kana yasihu biduniha. Ya. Kal infaq alal ahli. Nah, ada kalanya amar fi'il itu yang membutuhkan niat untuk sah, ada kalanya amar fi'il itu yang tidak membutuhkan niat untuk dikatakan sah atau tidaknya. Yang penting dia kerjakan. Misalnya apa? Memberikan nafkah untuk keluarga. Dia tidak niat dalam hati, pokoknya ngasih aja. Ya. Atau pokoknya ngasih, tidak diniatkan. Nah, yang seperti itu tidak membutuhkan niat. Memang asalnya tidak diperlukan niat. Yang penting diberikan. Yang penting sampai nafkah tersebut kepada keluarga. Itu sudah sah. Maka tidak perlu niat karena memang hukum asalnya tidak perlu niat. Lalu kalau dia niat itu nafkah, posisinya di mana? Sebagai taruh tubuh sawab. Ya, supaya untuk mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ingat kalau itu adalah perintah Allah, ya, kalau ini adalah kewajiban, saya membayar nafkah semata-mata menjalankan perintah Allah. Itu husulul sawab. Ya. Jadi sekali lagi fi'il amr itu ada dua. Ada amr fi'il, ya. Perintah Allah untuk mengerjakan sesuatu itu ada yang disyaratkan niat supaya fi'ilnya sah, pekerjaannya sah. Ada yang tidak disyaratkan niat. Yang disyaratkan niat, lalu dia berniat, ya, maka niat itu menjadikan amalnya sah, sekaligus nanti imbasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, amr fi'il. Fi'ilnya itu tidak perlu niat, yang penting dikerjakan. Sengaja atau tidak sengaja, itu sudah dikatakan sah. Lalu kalau dia berniat kalau menjalankan perintahnya, posisinya bukan menjadikan amalan itu sah atau tidak, tetapi menjadikan amalan itu berpahala atau tidak. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amr itu ada amr yutrok, ya, meninggalkan. Atau kalau saya lebih pasnya kalau lihat dari contoh itu menghilangkan. Ya, ala kulli hal itu istilah fuqaha. Kalau yutrok itu contohnya apa? Izalatun najasah. Menghilangkan najis. Yutrok itu seperti izalatun najasah. Apakah izalatun najasah perlu niat? Tidak. Saya dalam hati niat menghilangkan najis. Kalau tidak diniatkan pun tetap sah. Misalnya dalam kaki kita nginjak atau terkena najis. Lalu kemudian tersiram oleh air. Ya, ada orang lain yang nyiram, kena kaki kita. Lalu najisnya hilang. Apakah najisnya dikatakan hilang walaupun dia tidak niat? Hilang. Karena yang penting najisnya hilang. Mau pakai niat, mau tidak, itu tidak ada urusan. Tidak disyaratkan niat di dalam izalatun najas. Tanpa niat pun, najisnya hilang dengan cara apapun, itu dikatakan sudah suci. Ya, sah. Berbeda dengan wudhu. Wudhu, ada orang yang nyiram muka, ya, tidak sengaja tersiram, atau misalnya lagi demo pemadam kebakaran kena muka. Ya. Sekalian. Setelah itu baru sadar, ini sekalian aja wudhu. Tapi tadi ketika air kena ke muka tidak diniatkan wudhu, ya tidak sah karena disyaratkan niat. Beda dengan izalatun najasah. Ya. Yang penting amr
Amar yutrok itu yang penting tujuannya terpenuhi walaupun tanpa niat. Izalatun najasa itu kan intinya hilang, niatnya najisnya hilang. Walaupun tanpa niat nggak ada masalah. Atau contoh lain rodiduyun ila ashabiyah, mengembalikan hutang, membayar hutang kepada orangnya. Ya. Misalnya dia tidak ada itikad baik membayar hutang. Ya. Atau untuk saat itu dia tidak niat bayar hutang. Mungkin nanti. Ya. Tetapi uang kita ternyata ada di dia. Ya, misalnya mau nitip apa gitu ya. Atau gimana ya gambarannya. Pokoknya uang kita itu ada di orangnya. Ya. Setelah itu ya udah sekalian aja itu bayar hutang ya dalam hatinya. Nah, niatnya itu kan setelahnya. Ketika dia menyerahkan uang atau uang itu bisa ada di orang yang menghutangi, itu awalnya tidak diniatkan untuk membayar hutang. Ya. Tapi pada akhirnya uang tersebut ada di dia. Ya udah setelah diterima oleh orangnya sekalian ya udah itu bayar hutang. Ya seperti itu sah. Ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya membayar hutang walaupun tanpa niat. Yang penting uang kita atau hutang kita sudah terbayarkan dengan cara apapun. Ya. Nah itu yang disebut dengan mayuk sodu tarku. Nah lalu posisi niat dalam amalan, dalam pekerjaan seperti itu apa? Maka wasani wahwa mayuk sodu tarkuhu takunu niyatu syarton li husuli thawabi alaih la syartu sihat la syartu sihah la syartu sihatin. Maka kedudukan niat dalam amalan yang seperti itu dalam rangka kita mendapatkan thawab atau tidak. Ketika kita niat baik, saya mau bayar hutang. Karena bayar hutang adalah perintah Allah. Maka niatnya itu yang menjadi yang menghasilkan pahala baginya karena ada itikad baik. Ya. Seperti itu. Atau izalatun najasa pun sama. Ya, ketika dia terkena najis lalu ke kamar mandi atau ke WC membersihkan, dalam hatinya menghilangkan najis itu kan bagian dari perintah Allah. Lalu dia hilangkan. Nah, itu dapat pahala. Ya, dapat pahala karena berniat menghilangkan najis dan yang mana menghilangkan najis itu bagian dari perintah. Ya, jadi ada faktor kesengajaan mengerjakan. Nah, wa mimma yajduru tanbih ala annal alfad, itu kalau dipanjangin panjang ya. Kita ringkas saja. Wa mimma yajduru tanbihu alaihi annal alfadhu sharihata fi abwabiha la yundaru fiha ila qasdi iqaiha bal ila qasdi talaffudi biha. Fa kalimatu anti talikun, jangan anta ya, kalau anta enggak nyambung. Anti talikun sharihatun fit talaq. Idza talaffadha biha zauj waqa'at talaq sawa'un qasada iqa'at talaqi amla bi khilafi man kana bugma alaihi wa qalaha fala yaqa'u talaquhu li adami qasdihi talaffudu biha. Ya. Nah, ini masih seputar bagaimana fungsi niat di dalam ibadah ataupun di dalam muamalah ya, ataupun dalam munakahah. Kata musannif, ada kalanya niat ini ya. Ada di dalam syariah itu ada lafaz-lafaz yang sharihah yang tidak memerlukan niat kalau dia itu mau menolak. Contohnya antitolik. Antitolik itu lafaz yang sharih, yang jelas tidak ada kemungkinan lain kecuali dibawa pada tolak. Kalau lafaz seperti itu, maka ketika orang mengucapkannya tidak diperlukan niat kalau dia mau menjatuhkan tolak. Yang penting dia mengucapkan dalam keadaan sadar jatuh tolak. Ya, karena apa? Antitolik itu lafdun sorihah. Lafdun sorih ya. Lafaz yang jelas dan itu diambilnya dari nas ya. Salah satu jidduhun najid wahazluhunna hazal apa? Jidduhun najid wahazluhunna jid. Ya. 3 lafaz yang seriusnya jatuh ya,
ketika bercandanya pun jatuh. Tolak, nikah, dan itak. Ya, itak itu memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau ada suami mengucapkan anti tolik, itu kepada istrinya tanpa niatnya tidak tolak, cuman nyebutkan aja. Tapi dia tahu kalau lafaz itu penggunaannya untuk tolak. Maka seperti itu jatuh tolak. Di sini ya. Wal idza qasadatal, yang penting kapan yang tadi jatuh tolak? Yang penting ketika dia mengucapkan anti tolik itu dalam keadaan sadar. Sadar dia itu mengucapkan anti tolik walaupun tidak bermaksud kandungannya, itu jatuh tolak. Berbeda dengan orang yang tidak sadar mengucapkan itu. Ya, dan tidak, misalnya orang yang pingsan atau orang yang ngelindur ya, lagi tidur, anti tolik. Itu dalam keadaan tidak sadar. Ya. Maka tidak jatuh. Atau orang yang dipaksa. Ya, ayo kamu tolak, sebut ikuti anti tolik. Karena dipaksa tidak bisa mengeles, ya, tidak bisa menghindar, anti tolik. Maka dia mengatakan anti tolik itu bukan karena keinginan dia, bukan karena kesadaran dia, ya, tapi karena ada paksaan. Maka yang seperti itu tidak jatuh tolak. Ya. Ini karena apa? Karena anti tolik itu lafadznya sharih, tidak ada kemungkinan lain kecuali menolak. Beda dengan ilhaqi bi ahlik. Ya, pergilah engkau kepada keluarga. Kalau itu kinayah, ada kemungkinan dibawa kepada makna tolak, ada kemungkinan maksudnya selain tolak. Nah, untuk menentukannya apa? Niat. Tapi kalau anti tolik tidak perlu niat karena lafadznya sudah tidak bisa dibawa kemana-mana kecuali kepada tolak. Lalu yang membedakan jatuh tidaknya, apakah dia ketika mengucapkannya itu sadar, dia itu paham anti tolik itu artinya untuk mencerai. Ya, tapi dia mengucapkan walaupun niatnya bukan cerai. Kan bisa ya. Berbeda dengan orang yang mengucapkannya tidak dalam keadaan sadar, maka tidak jatuh. Tadrib, ya, latihan. Iqra ma dzakarahu fuqaha asy-Syafi'iyah kal alamah asy-Syirbini fil iqna. Haula ma yahrumu 'alal muhdits wal junub wal haid satajidu adadan minal furu'il fiqhiyah al mabniyah ala hadhihi qaidah qum bistikhrajiha fi daftarik. Ini latihan dari musonib, kalau ada yang mau mengerjakan silahkan. Ya. Sebagai mengasah. Katanya suruh baca apa yang disampaikan oleh fuqaha Syafi'iyah misalnya dalam kitab Al-Iqna, ya, karangan Imam Khatib Asy-Syirbini. Ya, ini Mesir kalau tidak salah. Iqna itu hasyiyah ala bukan syarah ala matan Abi Syuja. Ya. Karangannya Imam Asy-Syirbini. Imam Syirbini ini Syafi'iyah Tulen, beliau mensyarahi matan Abi Syuja, juga mensyarahi kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya, bukan, mensyarahi Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Jadi kalau ingin mengetahui pendapat muktamad di dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i itu kan ada banyak sekali pendapat. Bukan hanya dalam madhab Syafi'i, dalam madrasah manapun, madhab Hambali, Maliki, atau bahkan dalam rumah Islam sendiri, itu kan pendapat begitu banyak. Kenapa ya? Karena kemampuan manusia yang berbeda-beda, ya, kemudian cara pandang yang berbeda-beda, akhirnya melahirkan pendapat-pendapat yang beragam. Nah, Asy-Syirbini itu punya syarah namanya Mughnil Muhtaj, ya, alal Minhaj. Minhaj itu kitab muktamad di dalam madhab Syafi'i. Yang banyak dirujuk ulama Syafi'iyah itu kitab Minhajut Thalibin karangan Imam An-Nawawi. Ya. Lalu kalau syarahnya ada banyak. Ya. Biasanya yang terkenal itu Tuhfatul Muhtaj, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Al-Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Kemudian Imam Asy-Syirbini yang ini dalam Mughnil Muhtaj. Ya, kemudian ada juga syarah Mahalli. Nah, itu biasanya syarah-syarah yang sering dijadikan rujukan, ya, ketika membaca kitab Minhajut Thalibinnya Imam An-Nawawi. Ya, jadi Imam Nawawi dalam fikih itu jadi rujukan utama juga dalam madhab Syafi'i. Ya.
kemudian di dalam ilmu-ilmu lain. Itulah Imam Nawawi. Masuk kaidah yang kedua. Mungkin sebentar sampai sana dulu ya. Kalau ada yang tanyakan nanti lanjut kaidah yang kedua. Barangkali ada yang mau sampaikan, Pak. Sebelum dilanjut kaidah yang kedua. Tidak ada. Kita lanjutkan yang kaidah kedua ya. Al-qaidatus tsaniyah, ya, ini kaidah kubro yang kedua, ya, ad-dararu yuzal. Ad-darar, kemadorotan atau sesuatu yang membahayakan atau merusak, yuzal, harus dihilangkan. Ya. Kaidah pertama al-umuru bimaqasidiha, kaidah kubro yang kedua ad-dararu yuzal. Makna kaidah anna ad-darar wa huwa ilhaqu mafsadatin bil ghair yajibu izalatuhu wa raf'uhu sawa'un kana 'alal fardi awil jamaah. Wa qad abbara jama'atun minal ulama an hadhihi al-qaidah biqaulihim la darara wa la dirara. Wa hadha ta'biru afdalu li thalathati awjuh. Al-awwal al-ula annahu nassu hadisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama sayati. Tsaniyah annahu nafyun lid-darar wad-dirar wal farqu bainahuma anna ad-darara ilhaqu mafsadatin bil ghair wad-diraru muqabalatud darar bid-darar ai ala sabilil muqabalah. Muqabalah itu balas membalas. Ats-tsalitsah anna lafdhu la darara wa la dirara yasmulu daf'uhu ya qabla al-wuqu' wa raf'uhu ba'da wuqu'ihi amma ad-dararu yuzal fa dhahiruha muqtasirun ala raf'ihi wa izalatihi ba'da wuqu'ihi wallahu a'lam ya. Dalilul qaidah haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Kaidah yang kedua itu ad-darar yuzal. Dalam sebagian kitab la doror wala diror. Tapi yang paling sering ini ad-doror yuzal. Doror itu apa? Doror itu membahayakan orang lain, ya, mengganggu orang lain. Nah, hal yang seperti itu yuzal harus dihilangkan. Ya, cara menghilangkannya ya, nanti tergantung kasusnya seperti apa. Ya, yang jelas syariah tidak menginginkan seseorang doror kepada orang lain. Ya, membahayakan orang lain itu tidak boleh ya, sesuai dengan prinsip Islam al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Ya. Nah, kaidah ini sebagian ulama yu'abbir bi sighatin ukhra ya. Di ulama lain mengatakan kaidahnya la darara wala dirar sebagaimana dalam teks hadis. Ya, dalam teks hadisnya la darara wala dirar. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat ya terkait hadis. Lalu musannif Dr. Labib itu lebih memilih yang kaidah takbir atau ungkapan yang kedua yaitu la darara wala dirar. Ala kulli hal itu sama. Ada yang mengatakan ad-darar yuzal atau la darara wala dirar, intinya sama. Kata musannif ya Dr. Labib hafizahullah, kenapa beliau lebih menguatkan atau lebih memilih takbir yang kedua, ibarah yang kedua. Pertama, nassu hadisin Nabi. Dalam nas hadisnya sendiri seperti itu. Ya, sebagaimana nanti diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ya. Hadisnya itu la darara wala dirara. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka menggunakan takbir yang digunakan oleh Rasulullah itu lebih aula. Yang kedua, kalau ungkapan la doror wala diror itu menafikan doror dan diror. Ya, doror itu membahayakan orang lain, kemudian diror membalas perlakuan orang lain yang membahayakan dirinya. Ya. Jadi kita disakiti, dibalas lagi dengan menyakitinya, itu diror. Ya, doror itu orang yang pertama kali
mengganggu, menyakiti, membahayakan. Diror adalah pembalasannya. Nah, dalam syariah itu tidak boleh dua-duanya. La dororo wala diroro. Ya. Nah, kalau la dororo wala diror, maka itu mencakup dua-duanya, baik yang memulai ataupun yang membalas. Tapi kalau ad-doror yuzal itu hanya dari satu pihak, ya, yaitu dari orang yang memulainya. Ya. Maka di sini pun ala sabilil muqabalah, balas membalas, itu dua-duanya tidak boleh. Kemudian yang ketiga, alasan memilih ungkapan ad-dor la dororo wala diroro la anna lafdhu la dororo wala diroro yashmul dab'u qabla al-wuqu'. Ya. Karena kalau ungkapan la dororo wala diror, sigot ini atau ibaroh ini mengisyaratkan jangan dilakukan. Misalnya seseorang belum melakukan, lalu la dororo wala diroro, maka jangan engkau lakukan. Jadi ada tindakan preventif. Berbeda dengan ad-doror yujal, itu mengesankan sudah ada doror lalu harus dihilangkan. Ya. Misalnya pinjam uang, waktunya sudah lama, nggak dibayar-bayar, jatuh tempo sudah lama. Nah, ad-doror yuzal, yang seperti itu harus dihilangkan. Itu kan kesannya dorornya sudah terjadi. Tapi kalau la dororo wala diroro itu ada instruksi, ya, ada perintah, jangan engkau membuat doror kepada orang lain dan jangan membalas doror. Nah, itu yang personik. Nah, dalilnya dari mana? Ya, ingat, qaidah kubro itu rata-rata dari qaidah fikih al-kubro itu rata-rata diambil dari hadis Nabi langsung. Selain yang ini, itu sesuai dengan qaidah fikih di awal, rata-rata diambil dari furu fikih. Jadi hasil-hasil istinbat itu sudah banyak, lalu dicari kesamaan pola, jadi qaidah fikih. Itu qaidah fikih itu rata-rata seperti ini. Nah, qaidah kubro agak beda. Kalau qaidah kubro rata-rata tidak diambil dari furu tapi diturunkan dari nas langsung. Ya, al-umuru bimaqasidiha dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Ad-doror yuzal diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Apa hadisnya? La dororo wala diroro. Ya. Hadis ini sebagaimana dalam ta'liq dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dalam sunannya. Ya, Sunan Daruqutni. Imam Daruqutni salah satu nuqadul hadis mutaqaddimin. Ya. Salah satu ulama yang banyak berkecimpung dalam ilmu ilalul hadis. Ya. Maka yang jadi rujukan utama dalam ilmu ilal atau ilali hadis salah satunya ada Daruqutni dalam kitabnya Al-Ilal. Ya, beliau mencantumkan hadis ini di mana? Kitabul Buyu, ya, babul ju'alah. Boleh ju'alah, boleh ji'alah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab juga menyantumkan hadis ini dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Jami'ul Ulum wal Hikam ini syarah atas kitab Arba'in Nawawi. Jadi Ibnu Rajab itu melengkapi hadis Arba'in Imam Nawawi jadi 50. Arba'in itu kan 43 ya, ada yang 43, ada yang 42 kalau tidak salah. Atau kisaran itulah ya, ada yang 43, ada yang 44. Ditambahkan oleh Ibnu Rajab supaya pas jadi 50. Jadi sisanya itu Ibnu Rajab. Lalu yang dilakukan Ibnu Rajab selain menyempurnakan menjadi 50, kemudian mensyarahi juga hadis Arba'in tadi. Kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini fihi fawaid katsir ya dalam kitab ini. Cuman memang bahasa Ibnu Rajab itu ciri khas beliau itu agak sulit bahasanya. Lataiful Ma'arif fi malil mawasim minal wadhaib itu kan karangan Ibnu Rajab. Itu menjelaskan tentang fadilah-fadilah, wadifah-wadifah setiap bulan. Itu bahasanya lumayan agak rumit ya. Saya punya kitabnya, bacanya ya perlu berpikir keras. Kemudian Jamilul Ulum wal Hikam itu pun lumayan sulit. Apalagi kitab Qawaid Fiqhiyahnya Ibnu Rajab. Qawaid Fiqhiyah dalam mazhab Hambali itu yang banyak dirujuk adalah karya Ibnu Rajab. Dan itu pun bahasanya lumayan sulit. Ya. Konon katanya di Saudi yang banyak mazhab Hanafi, ketika murid-murid sudah sampai ke
qawaid fikihnya Ibnu Rajab, itu yang bertahan hanya beberapa orang. Ya, yang mengajarnya Syekh Sa'di kalau tidak salah, saya pernah dengar ceritanya. Yang sisanya yang bertahan itu hanya sedikit karena sulitnya kitab qawaid fikihnya Ibnu Rajab. Salah satunya Syekh Utsaimin dan sebagainya. Nah, itu karakter beliau ya. Tapi kalau sudah bisa memahami tulisan-tulisan beliau, wah, itu luar biasa. Nah, itu dicantumkan. Apa kata Ibnu Rajab? Anna ba'da turuqihi tataqawwa bi ba'd. Ya, wa huwa kama qala Wa qala al-'allamah Ibnu Hajar Haitami fi Fathil Mubin bi Syarh al-Ba'in hasan li ghairi. Hadis ini memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya. Tapi menurut Ibnu Rajab, walaupun dhaif tapi turuknya banyak, kemudian yataqawwa atau yuqawi ba'duhu ba'd. Satu, karena banyaknya jalan maka bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Atau menurut pendapat Ibnu Hajar Haitami, ini bukan Ibnu Hajar Asqalani ya, kalau itu muhaddits, kalau ini faqih, dua-duanya Syafi'i. Ibnu Hajar Haitami menghukumi langsung itu hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu yang asalnya dhaif, tapi karena banyaknya jalur hadis tersebut yuqawi ba'duhu ba'dha, maka statusnya naik menjadi hasan, tapi hasannya li ghairihi. Ya. Hasannya itu bukan karena dirinya tetapi karena penguat dari hadis-hadis yang lain. Ya. Lalu apakah bukan hanya ini ya, hadis ad-darul rizal, kemudian ma ra'ahul muslimuna ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan, kemudian kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu hadis-hadis yang masyhur tapi banyak ulama mengatakan itu dhaif. Lalu bagaimana kita menggunakan hadis dhaif untuk masalah-masalah tersebut? Ya. Ibnu Rajab itu dalam kitab lainnya, beliau punya kitab Syarhul Ilal, ya, karangan Imam At-Tirmidzi. Beliau menyantumkan sekian hadis di awal, hadis-hadis yang menurut sebagian ulama dhaif tapi diamalkan. Itu jadi jangan aneh ya. Ulama kita itu banyak seperti itu. Itu secara pendekatan ilmu hadis bisa dikatakan dhaif. Tetapi ulama banyak mengamalkan. Lalu bagaimana? Kok bisa hadis dhaif diamalkan? Pertama, dhaif hadis itu kan dhanni. Sebagaimana sahihul hadis itu dhanni. Ya, itu ma'ruf ya dalam muqaddimah Ibnu Shalah, dalam takrib. Ya, berbeda dengan mutawatir. Hadis sahih, hadis dhaif, kesahihan hadis, kedhaifan hadis itu hukum asalnya adalah dhanni. Ya, pengetahuan yang kuat tetapi masih menyisakan ruang untuk salah. Ya. Jadi ketika hadis itu dhaif, apakah benar-benar dhaif itu berarti Rasulullah tidak mengatakan? Bukan itu. Jadi jangan dibawa hadis dhaif itu Rasulullah tidak mengatakannya. Oh, itu salah. Dhaif itu apa? Dhaif itu melihat matan dan sanad. Maka maudhu, ya, maudhu mustalahul hadis itu apa? Matan dan sanad. Jadi kemampuan para pengkritik hadis itu, mereka kemampuannya meneliti matan dan sanad saja. Ya, jadi ketika mengatakan sahih itu berdasarkan sanad yang didapatkan, ketika mengatakan dhaif berdasarkan sanad yang didapatkan. Tapi apakah ketika dhaif itu Rasulullah tidak mengatakan? Itu jauh. Ya. Itu jauh. Tidak mesti seperti itu. Berbeda dengan hadis maudhu. Maudhu pun tidak serta-merta seperti itu. Ketika hadis maudhu berarti itu bukan dari Rasulullah. Karena maudhu sendiri ada 3 menurut Imam Az-Zahabi. Ya, maudhu itu ada yang ulama sepakat itu maudhu, ada yang mu'dhamul ulama mengatakan itu maudhu, ada yang itu maudhu menurut sebagian ulama tapi tidak maudhu bagi yang lain. Ya, itu pembagian sangat baik dari Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Muqidhah. Jadi maudhu itu ada yang ulama sepakat itu hadis maudhu, maka kalau sudah sepakat, kita bisa memastikan itu bukan kalam Rasulullah. Ada yang maudhu menurut banyak ulama, tapi tidak menurut sebagian kecil ulama. Ada juga maudhu yang menurut sebagian ulama saja, yang lain tidak mengatakan maudhu, hanya dhaif. Ya, misalnya beberapa hadis dalam Al-Fawaidul Majmu'ah,
fi ahadisil maudu'ah karangan Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani punya kitab kumpulan hadis-hadis maudhu. Nah, beberapa hadisnya banyak dikritik. Ya. Sama juga dengan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at. Itu banyak dikritik. Itu bukan hadis maudhu, itu dhaif menurut ulama yang lain. Nah, menurut Az-Zahabi seperti itu ya. Maudhu ada yang muttafaq alaih ala maudhu'ihi, ada yang maudhu mu'dhamul ulama ala maudhu'ihi, kemudian ada yang maudhu inda ba'dil a'immah saja. Nah, lalu bertentangan antara status hadis maudhu menurut sebagian ulama kemudian yang diamalkan oleh para ulama. Ya, itu dua-duanya kuat. Ya. Dua-duanya kuat sebagaimana Imam Malik tidak menerima hadis ahad ketika bertentangan dengan amal Ahlul Madinah. Kenapa? Karena amal Ahlul Madinah itu turun temurun ya dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat ya, dari Rasulullah ya. Jadi amal Ahlul Madinah itu sama seperti transmisi hadis, cuman berupa tindakan. Tapi kalau hadis ahad itu transmisi hadis melalui lisan. Ya, maka amal Ahlul Madinah karena rombongan yang banyak itu cukup jadi dalil untuk menolak hadis ahad yang hanya diriwayatkan 1-2 orang. Itu bagaimana ya perdebatan dalil yang cukup menarik ya dan cukup kuat ya, cukup kuat. Jadi tidak serta-merta hadis dhaif, ngapain ngamalin hadis dhaif. Kemudian kalau ada hadis sahih ngapain? Itu bukan dalil ya. Itu tidak masuk ke wilayah perdebatan dalil, itu hanya gampang saja. Tapi kalau masuk ke metodologi itu bisa bicara lebih luas dari apa yang disampaikan di medsos-medsos. Dan itu banyak kita temukan. Ya. Bahkan manhaj Imam An-Nasai dalam sunannya, manhaj Imam Abu Daud dalam sunannya, dan yang lainnya memasukkan hadis-hadis ke dalam sunannya yang ulama tidak sepakat akan kedhaifannya atau hadis-hadis yang diamalkan walaupun menurut sebagian ulama dhaif. Dalam Sunan Abu Daud, dalam An-Nasai itu ada hadis-hadis yang dhaif tapi banyak diamalkan oleh para ulama di zaman Abu Daud, di zaman Nasai atau di zaman sebelumnya. Itu bisa dilihat di manhaj ya, di manhaj Abu Daud, di manhaj siapa? An-Nasai. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadisun dhaif aula min ra'i rijal. Bagiku lebih baik hadis dhaif daripada pendapat seseorang. Itu pendapat siapa? Imam Ahmad. Ya. Tapi nanti perlu diperhatikan juga ya, dhaif itu kan fihi maratib. Ada tingkatan, ada yang dhaifnya ringan, ada dhaifnya yang berat. Rata-rata ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif itu yang ringan. Kalau yang berat itu tidak, ya itu tidak. Tapi nanti ada lagi manhaj Imam Bukhari. Imam Bukhari itu manhajnya intiqo, memilih sangat selektif, atau istilah lainnya bukan selektif ya, eklektif dari setiap rawi, walaupun rawi dari kalangan Syiah, walaupun rawi dari kalangan Khawarij. Maka dalam Bukhari, dalam Muslim itu banyak ditemukan rawi-rawi dari kalangan atau dalam istilah mustalah hadis itu ahlul bidah ya, atau mubtadi. Tapi bagi Imam Bukhari, seorang mubtadi itu dia berbuat bid'ahnya itu bukan karena hawa nafsu tapi karena salah di dalam mentakwil, salah di dalam memahami dalil. Ya, kita tahu Khawarij itu kan orang yang taat. Dia memerangi sahabat Ali itu bukan karena nafsunya, hawa nafsu, tetapi dorongannya itu membela agama Islam, tetapi salah di dalam menafsirkan, salah dalam memahami. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tetapi dorongannya itu baik, lillahi ta'ala. Cuman jalannya yang salah. Maka para ulama biasanya, atau dalam kitab-kitab fikih, perlakuan kepada bughat, ya, orang yang mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang
yang himmah atau ba'itsu dininya kuat tetapi jalannya salah, itu perlakuannya kan dengan debat, dengan dialog, ya. Misalnya dalam Quran gini-gini kenapa Anda? Kita punya hujah misalnya, pemerintah punya hujah, maka jangan dulu dilawan dengan senjata, tapi dengan dialog, ya. Dengan diskusi, munadharah, di mana titik kesalahan tafsir. Karena apa? Orang yang melakukan seperti itu bukan dorongannya memang dorongan agama, ya, al-ba'itsuddini. Maka perlakuannya pun harus berbeda. Itu ya. Ini jam berapa? Aduh, 8:30. Masih banyak. Sedikit aja ya. Wa min tatbiqatil qaidah ya. Ini contoh praktek qaidah ad-darar yuzal. Laqad i'tamadal fuqaha ala hadhihi al-qaidah fi manil a'mal lid-darah wa manil atharil mutarattibah 'alaiha wa lidza tabbaquha fi sa'iril abwabil fiqhiyah. Min dzalik ya, ini contohnya. Anna man bana baitan aw nahwahu aw wassa'a bina'ahu fi tariqin nas wa adkhala ad-darar 'alaihim bidzalik fa inna dzalikal bina yuhdam wa yuzal ya. Orang yang bikin rumah ya atau yang semacamnya bangunan lalu mengganggu jalan umum. Jalan umum itu bukan milik seorang, itu milik umum. Maka tidak boleh pribadi itu mengganggu jalan umum. Itu ad-darar yuzal. Maka harus dihilangkan. Ya. Kalau orang lain tidak bisa, maka pemerintah yang turun, imam yang turun. Karena itu mengganggu ketertiban umum. Ya, ad-darar yuzal. Ya, atau awwasa bina'ahu fi tariqin nas. Nah, itu atau meluaskan rumah sampai menghalangi jalan. Nah, itu pun tidak boleh, ya, kecuali tanahnya sendiri. Itu boleh. Tapi kalau jalan itu umum. Ya. Tapi kalau tanahnya sendiri, secara fikih boleh, walaupun secara adab bisa jadi salah. Nah, itu pentingnya menempatkan fikih. Ya. Jadi dalam fikih itu selama itu milik sendiri, secara fikih kita berhak mengapa-apakan milik kita. Ya. Walaupun bisa jadi berimbas kepada bukan ketertiban ya, mengganggu orang lain. Misalnya jalannya itu agak luas, tapi ada tanah dia yang tanahnya itu ke jalan ya, bukan jalan di kota mungkin jalan yang agak sempit-sempit. Apakah dia boleh membangun atau meluaskan rumahnya di tanahnya sendiri, tapi imbasnya menyempitkan jalan? Itu secara fikih boleh, walaupun secara adab tidak bagus ya, tidak. Kenapa? Ya, menyulitkan orang lain. Karena fikih itu memang bicaranya kepastian hukum ya, dan nanti itu tidak bisa digugat di pengadilan. Kenapa? Karena tanahnya tanah sendiri. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah syari'ul am, ya, jalan umum. Maka tidak boleh individu-individu itu ya membangun rumah yang bisa mengganggu ketertiban umum ya, di mana itu bukan miliknya. Atau contohnya wa mithluhu man auqafa sayyaratahu fi makanin yusabbibul izdiham linnasi fi tariqihim. Misalnya orang parkir sembarangan. Kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya menghalangi orang lain. Ini mirip-mirip yang tadi. Ya. Sudah jalannya tidak terlalu luas, kemudian orang parkir di sana tidak ada tanda parkir, itu tidak boleh. Lalu apa? Ad-darar yuzal. Kalau itu doror, maka boleh dihilangkan. Ya, kalau sekarang misalnya suka diambil, kalau di berita itu Jakarta ya, yang parkir sembarangan akhirnya diambil oleh Satpol PP atau apa satu lagi dinas perhubungan. Itu bagian dari ad-darar yuzal. Secara prinsipnya seperti itu sudah betul, cuma nanti teknisnya itu bisa berbeda tergantung kebijakan masing-masing. Itu mungkin sampai itu dulu ya. Sudah jam 6:30. Kalau ada yang tanyakan foto. Ada, silakan.
Ya Ustaz, ana Ustaz. Ya, fadhol, silakan. Ana masih tadi Pak ketika antum membahas bahwa kaidah kubro itu kan eh, dari nas langsung ya. Iya, rata-rata ya. Jadi kepikiran apa namanya mm, masalah kaidah usul gitu. Kaidah usul kan kemarin kita bahas dia juga langsung dari nas gitu. Sedangkan kaidah yang kemarin yang membedakan antara kaidah usul dengan kaidah fikih, bahwa kaidah fikih dari kumpulan-kumpulan perkara fikih sehingga menjadi kaidah fikih. Sedangkan kaidah usul langsung dari nas gitu. Seperti ada apa ya gitu. Gimana Ustaz itu pendapatnya? Kaidah usul itu bukan dari nas ya. Kaidah usul makanya usul fikih itu istimdadnya nggak ada nas. Maksudnya Kaidah langsung usul dari kaidah usul fikih itu tidak dari nas. Misalnya al umur al amru lil wujub. Apakah itu ada nasnya? Tidak ada. Nasnya itu yang ada aqimus shalah wa atuz zakah. Maka atau nasnya misalnya kenapa? nasnya dijadikan sumber gitu maksudnya. Oh iya iya itu beda ya beda. Kalau yang dilihatnya kaidahnya ya, kaidah usul fikih itu tidak berdasarkan nas. Ya, kaidah usul fikih itu istimdadnya ada dari tiga ya, tasawwurul ahkam, kemudian ilmu kalam dan yang ketiga lughah arabiyah ya, kaidah nahwu sorof dan sebagainya. Nanti digunakan untuk menurunkan hukum dari Quran dan Sunnah. Ya. Nah kalau kaidah usuliyah itu yang kubro itu dari nas, bukan di luar nas. Ya. Al umur bima qasidiha dari walikul imriin manawa. Memang beda ya. Kaidahnya ya, kaidahnya. Kaidah misalnya al amru lil wujub itu nas mana? Tidak ada. Atau lafdu al jam'ul muhalla bi al yufidul umum. Lafad jama yang kemasukan alif lam lil istighraq itu menunjukkan umum. Itu dalam nasnya mana? Tidak ada Quran. Karena istimdadul ahkam, istimdad usul fikih itu dari tiga ilmu, ya, dari tiga aspek, tasawwurul ahkam, dari ilmu kalam dan dari apa yang ketiga? Dari lughah Arabiyah. Ya. Kalau kaidah fikih itu aslinya dari furu ya, tapi memang qaid kubro memang adanya seperti itu. Ya. Qaid kubro itu banyaknya diturunkan atau diambil istimdadnya dari teks. Itu tidak ada tabrakan sama sekali ya. Atau di mana? Iskalnya di mana? Ya iya Ustaz, kita paham sekarang. Maksudnya kalau Ya. kaidah kubro tadi langsung ada nas yang sorih begitu ya, seperti Iya, iya. penukilan Iya, aja, penukilan dari nas iya, iya. langsung menjadi kaidah itu. Sedangkan yang Ya, kaidah-kaidah yang lainnya nggak mesti ya, kaidah betul. turunannya itu. Iya, iya. Ya, Ustaz. Dan nanti kepentingan qaid fikih itu hanya kepentingan di dalam yang berhubungan dengan hukum. Ya, kalau dalam nas hadis itu bisa jadi dibawa ke hukum, bisa jadi keluar hukum. Tapi ketika diambil dalam kaidah fikih, maka kepentingannya hanya untuk hukum, ya, menurunkan hukum. Ya karena kaidah fikih itu ya hukum syar'i. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Betul, kalau ada lagi. Ustaz, Ya, kalau silakan. makna darurat itu sebenarnya seperti apa ya Ustaz? Karena banyak ada kadang sebagian ulama atau ahli mengatakan ini darurat, yang lain tidak gitu. Kalau makna darurat itu sendiri gimana? Ya. Kalau di sini bukan darurat ya. Kalau di sini doror. Doror itu mengganggu atau menyebabkan suatu kerugian pada orang lain ya. Kalau di sini bukan darurat. Walaupun akar katanya sama.
Nah, kalau pertama yang dipahami di sini, ad-doror di sini adalah ilhaqu mafsadah bil ghair. Ya. Jadi menyebabkan mafsadat bagi orang lain. Nanti ada istilah darurat. Itu beda lagi. Ya. Walaupun nanti dibahas ya dalam al-masyaqqah tajlibut taisir. Lalu apa darurat? Nah, ini memang bahasanya agak panjang ya. Dan ulama memang tidak sepakat juga dalam memaknainya. Yang sering digunakan madorot, tadi madorot, apa pertanyaannya madoroh ya? Darurat atau apa? Pertanyaannya darurat ya? Iya, darurat atau doror juga bisa. Darurat itu kalau yang sering dikutip itu perkataan Imam As-Suyuti. Ya, idza lam yatanawalil mamnu halaka au qaruba. Darurat itu idza lam yatanawalil mamnu halaka au qaruba. Ya. Kalau dia tidak mengambil itu, dia akan mati atau sekarat atau mendekati kematian. Tetapi ta'rif itu sebagian ulama mengkritik kenapa itu hanya pada kasus makan. Padahal darurat itu tidak hanya dalam masalah makan. Ya. Apakah darurat itu dalam masalah, tadi kan cuma makan saja. Kalau dia tidak makan itu, maka menimbulkan kematian. Padahal darurat itu bukan hanya dalam hal itu. Ya. Dalam hal selain menjaga nyawa, yang lain pun bisa. Itu agak panjang ya. Ada risalahnya banyak ya. Syekh Wahbah Zuhaili menulis tentang darurat. Kemudian siapa? Wahab Sulaiman siapa saya lupa lagi. Orang Jamiah Ummul Qura itu. Itu juga menulis Nadoriyatud Darurat. Darurat yang sering dikutip itu yang itu. Tapi kalau darurat sendiri seperti apa pasnya saya juga belum Allahu alam ya, belum mendalami. Tapi yang sering dikutip adalah yang As-Suyuti, idza lam yatanawalil mamnu halaka uqruba. Kalau tidak mengambil itu, kalau tidak makan itu halaka, maka dia mati, uqruba atau mendekati kematian. Nah, itu keadaan darurat, makanya makan babi di hutan itu jadi boleh. Kenapa? Illam yamtanawalil mamnu. Kalau dia tidak ngambil itu halaka, mati. Itu kondisi darurat. Ya. Allahu a'lam. Kalau ada lagi silakan. Nanti siang kalau sore saya ada acara ya siang seperti ini. Sore ada yang halangan tidak ya sore jam 4 ada yang halangan tidak? Saya bisa aja. Kalau bisa tapi. Yang lainnya yang ada halangan saja barangkali siapa? Tidak ada ya? Ya. Nanti pastinya nanti ya. Jadi kemungkinan jam 1 ada kegiatan ya. Kemungkinan jam 4 tapi pastinya insya Allah nanti diberitahukan. Silakan kalau ada lagi, ini sudah jam 45 ya. Mungkin terakhir kalau ada pertanyaan. Ini totalnya 18 pertemuan ya kalau tidak salah. Kita baru berapa? 5 atau 6? Ya, nanti di akhir-akhir kalau udah mepet-mepet ya mungkin agak ngebut dikit ya. Yang penting khatam. Di awal-awal agak lambat, nanti di akhir-akhir kalau masih agak banyak mungkin agak cepat seperti itu. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup sekian dulu ya. Dari saya wallahu a'lam bishawab wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.